Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam kasih Kristus. Dan pada kesempatan ini kita bertemu dalam program seri teologi di mana akan membahas tentang berbagai isu-isu kekristenan, teologi dan Alkitab dari berbagai topik, dari berbagai pertanyaan dari penonton sekalian. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang satu topik yang penting yang banyak dipertanyakan orang dan menimbulkan berbagai polemik, berbagai perdebatan, berbagai diskusi, yaitu mengenai apakah benar bahwa Allah menetapkan dosa. Jadi ada sebagian kelompok Kristen, saya tidak perlu sebutkan namanya, mereka berargumen, berpendapat bahwa menurut Alkitab Allah menetapkan segala sesuatu sejak kekekalan, dan demikian juga kalau segala sesuatu maka itu termasuk segala perbuatan jahat, segala tindakan keji yang terjadi di muka bumi ini, dan segala macam-macam dosa. Nah, saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus pada kesempatan ini kita akan melihat tentang 4 terminologi atau 4 istilah di dalam Alkitab dan di dalam istilah umum yang perlu kita lihat dan bedakan dengan jelas. Yaitu 4 istilah ini adalah Allah mengizinkan, Allah Maha Tahu, Allah menetapkan, dan Allah menghendaki. Yang pertama adalah Allah Maha Tahu. Jelas ini adalah Dia mengetahui segala sesuatu karena Dia adalah pribadi yang Maha Tahu. Bukan hanya Dia mengetahui segala sesuatu, bahkan segala kemungkinan Dia tahu. Kalau Ia menciptakan manusia dengan kehendak bebas ataupun dengan tanpa kehendak bebas seperti robot yang sudah disetting, Dia tahu segala konsekuensinya, Dia tahu segala kemungkinan. Dia adalah pribadi yang Maha Tahu. Yang kedua adalah Allah mengizinkan di sini. Allah mengizinkan segala sesuatu. Ini juga mestinya adalah jelas. Ya. Jadi ini harus dibedakan dengan jelas. Allah tidak menentukan segala sesuatu, tetapi Allah mengizinkan segala sesuatu. Apa bedanya Allah mengizinkan segala sesuatu dengan Allah menetapkan segala sesuatu? Ini harus diperjelas dulu dari awal. Bedanya adalah kalau Allah mengizinkan, itu adalah kehendak melakukannya, itu berasal dari pribadi di luar Allah, yaitu dalam hal ini adalah manusia. Tapi kalau Allah menetapkan, itu berarti kehendak berasal dari pribadi Allah sendiri. Misal dalam hal dosa, ya, ketika dosa hadir, ketika manusia melakukan dosa, maka ini adalah kehendak yang berasal dari manusia itu sendiri, dan Allah melakukan supervisi di dalam. Tentu Allah berdaulat atas apapun yang terjadi, tetapi keputusan untuk melakukan itu, kehendak untuk melakukan bersumber dari manusia itu sendiri, dan Allah membiarkan, Allah mengizinkan karena Allah menghargai kehendak bebasnya. Dan ini kalau kita lihat Allah menghendaki dan Allah menetapkan. Jadi Allah mengetahui segala sesuatu, Allah mengizinkan segala sesuatu, dan kemudian kita beralih kepada Allah menetapkan. Allah tidak menetapkan segala sesuatu, saudara. Allah menetapkan banyak hal, tapi tidak segala sesuatu. Minimal yang kita tahu dalam kedaulatannya, Allah menetapkan menciptakan manusia segambar dan serupa Allah. Ini sudah tertulis sejak awal dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, di mana baiklah kita menciptakan manusia segambar dan serupa Allah dikatakan. Serupa kita, ya. Segambar dan serupa kita dikatakan. Oh, itu artinya apa? Manusia juga memiliki akal budi, manusia memiliki hati nurani, dan manusia memiliki kehendak bebas sama seperti Allah. Yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, ada banyak catatan dalam Alkitab mengenai kehendak yang mana Allah tidak pernah menghendaki kehendak yang tertentu, melainkan itu berasal dari manusia sendiri. Misal saya bacakan satu contoh, misalnya Kisah Rasul 3 ayat 14 dikatakan, tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Jadi orang Israel menolak yang kudus dan benar, yaitu Yesus Kristus, dan menghendaki seorang pembunuh, yaitu Barabas. Dan ada banyak contoh lain, misalnya 1 Korintus 7 ayat 36 juga misalnya. Di situ dikatakan bahwa baiklah mereka kawin, ya, baiklah mereka kawin kalau ia menghendakinya, hal itu bukan dosa di bagian yang terakhir. Jadi bahkan dalam hal pernikahan pun, dalam hal kawin pun, Allah tidak menetapkan pasangan, Allah tidak menetapkan jodoh. Allah bisa mempertemukan dua insan manusia, tapi Allah tidak pernah menetapkan seorang mencintai siapa. Tetapi itu adalah kehendak dari pribadi yang bersangkutan. Jadi dalam soal pernikahan pun ini adalah hal yang amat suci, amat terhormat, harus pintar dalam memilihnya, jangan salah. Ya, jadi kalau nanti suatu hari terjadi peristiwa di mana bercerai misalnya, jangan bilang itu ketetapan Tuhan, jangan bilang itu takdirnya Tuhan. Oh, salah, itu salahmu sendiri. Kamu salah pilih pasangan sejak awal dan sebagainya. Nah, perhatikan bahwa kemudian ada kehendak yang Tuhan bisa setuju atas kehendak manusia. Misalnya Mazmur 145 ayat 19 di situ dikatakan, Tuhan maksudnya melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengar teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Jadi Allah bisa melakukan kehendak orang yang melakukan tindakan tertentu yang Allah setuju tentu. Dan di sini dikasih kata kuncinya itu orang-orang yang takut akan Dia. Jadi Allah bisa setuju, bisa melakukannya, bisa Allah membiarkan atau tidak melakukannya atau mencegahnya dan sebagainya. Itu adalah berdasarkan keputusan Allah, berdasarkan kehendak Allah, berdasarkan kedaulatan Allah. Tetapi yang jelas ada keputusan yang mengalir dari hati manusia sendiri yang tanpa
diintervensi oleh Tuhan. Ini adalah ketetapan Tuhan sejak awal. Dan dia tidak bisa menyangkal diri. Satu hal yang tidak bisa dilakukan oleh Allah adalah menyangkal dirinya. Kalau ia sudah menetapkan menciptakan manusia dengan kemampuan berkehendak bebas, maka ia tidak akan menghalang. Oleh sebab itulah di Taman Eden dia tidak mencegah Adam untuk makan buah itu, Hawa untuk makan buah itu. Sekalipun Allah sudah peringatkan, kenapa Allah menghargai kehendak bebas yang sudah dia desain sejak awal atas manusia. Dan terakhir kemudian adalah Allah menghendaki. Nah, kehendak bebas, kita bahas kehendak bebas dulu ya, karena banyak orang bertanya tentang kehendak bebas. Bagaimana kehendak bebas manusia bisa tidak sejalan dengan kehendak Allah? Jadi kehendak bebas kita sudah dulu definisi yang jelas, ya, pengertian yang jelas supaya kita tidak salah. Kamus Webster Dictionary mengartikan free will atau kehendak bebas sebagai freedom of decision, ya, or of choice between alternatives. Jadi ada between alternatives. Jadi ada alternatif di sini, ya. Jadi satu kebebasan memilih, decision, ya, menetapkan, memilih untuk memilih sesuatu di antara alternatif. Berarti minimal ada dua alternatif di sini, ya. Ada dua pilihan di sini. Kalau cuma ada satu pilihan, itu bukan kehendak bebas. Itu nonsense, bukan kehendak bebas itu, ya. Nah, jadi kita lihat definisi secara umum ini bukan hanya masuk akal secara umum bagi manusia, tapi juga sebenarnya sesuai dengan definisi Alkitab. Kita buka dalam Yosua pasal 24 ayat 15 misalnya, di mana dikatakan apa? Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah, Allah kepada nenek moyangmu atau kepada Allah orang Amori. Jadi ada dua pilihan minimal di sini. Pilihlah, ya, kamu mau beribadah kepada Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak, Yakub, ya, atau kepada Allah orang Amori dan sebagainya, orang Kanaan penyembah berhala. Ada dua pilihan, saudara. Dan Yosua mengatakan, aku dan sisi rumahku akan beribadah kepada Jehovah, kepada Tuhan di situ. Jadi Yosua memilih satu pilihan di antara dua pilihan. Jadi bukan di antara satu pilihan, memilih satu pilihan di antara dua pilihan. Nah, ini adalah cocok dengan definisi dari Webster tadi yang kita sudah baca. Jadi Allah menghendaki sejak awal bahwa manusia bisa memilih berdasarkan dari dirinya sendiri. Mengapa Allah menciptakan makhluk demikian yang bisa memilih taat untuk dia sekaligus bisa memilih untuk menentang dia? Oh, karena Allah menghendaki satu ekspresi ketaatan yang benar-benar bersumber dari manusia itu sendiri, yang benar-benar tanpa dia atur, ya, tetapi dia bisa memiliki respon positif. Oh, itu sungguh satu kenikmatan bagi Allah, saudara. Dan berbeda tentunya jika itu dilakukan oleh makhluk atau pribadi seperti robot, saudara. Nah, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu yang terjadi dalam banyak peristiwa di dalam Alkitab di Taman Eden sekalipun. Ya, Allah tentu memberi pilihan kepada manusia. Kamu mau makan buah yang pengetahuan yang baik dan jahat itu atau tidak? Ya, Tuhan punya ketetapan untuk mereka dapat memilih dengan bebas. Nah, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini sangat berbeda pengertiannya dengan sebagian kelompok yang mengartikan bahwa Allah menetapkan segala sesuatu, termasuk kejatuhan Adam, bahkan termasuk pilihan-pilihan Adam. Itu berarti itu termasuk kesenangannya Adam, berarti itu berasa pikirannya, hatinya Adam semuanya ditetapkan. Saudara kasih dalam Tuhan. Bahkan iblis pun jatuh karena ketetapan Tuhan. Oh, saudara kasih dalam Tuhan Yesus, ini akan menjadi hal yang nonsens, ya, hal yang absurd bahkan. Ya, mengapa? Karena lucu sekali, itu berarti manusia akan jadi serba salah. Itu berarti makhluk ciptaan Tuhan jadi serba salah. Mengapa? Bayangkan Adam dikasih tahu jangan kamu makan, ya toh, jangan kamu makan. Tapi kemudian katanya sebagian kelompok itu bilang apa? Secara rahasia Allah menetapkan Adam untuk makan. Secara rahasia. Jadi mereka bilang ada dua kehendak Allah. Kehendak yang dinyatakan, ada kehendak yang dirahasiakan. Saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan yang terlaksana, yang repotnya kehendak yang rahasia. Ya, Adam nggak tahu di situ. Jadi Adam memilih untuk makan, disalahkan Tuhan. Kenapa disalahkan Tuhan? Karena kamu nggak sesuai dengan firman Tuhan, bahwa Tuhan jangan menyuruh kamu untuk jangan makan. Tapi kalaupun Adam akhirnya tidak makan, salah juga. Kenapa? Kamu nggak sesuai dengan kehendak rahasianya Tuhan. Nah, jadi repot jadi, ya, saudara. Itu tidak mungkin, tidak masuk akal itu, ya. Itu bukan Allah. Itu bukan Allah yang dalam Alkitab. Ya, saya akan baca satu ayat yang menyatakan Allah seperti apa yang di dalam Alkitab, saudara. Yesaya pasal 45 ayat 19 dikatakan, tidak pernah aku berkata dengan sembunyi, ya, atau di tempat bumi yang gelap, dengan sembunyi rahasia, ya, dengan rahasia. Perhatikan, ya. Melainkan apa? Aku selalu berkata benar, selalu memberitakan apa yang lurus. Perhatikan, Tuhan selalu memberitakan apa yang lurus, apa yang benar. Jadi ketika Tuhan menyatakan, Adam kamu jangan makan, itu berarti adalah suatu pernyataan yang benar, bukan sandiwara, bukan suatu kebohongan, bukan suatu tipu muslihat yang di balik layar Allah tetapkan untuk berbeda. Maksudnya, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, itu bukan hal yang demikian. Ibrani pasal 6 ayat 18 lagi dikatakan apa? Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta. Oh, Allah tidak mungkin berdusta. Jadi kalau Allah memang betul punya kehendak rahasia, seperti sebagian kelompok menyatakan, berarti Allah sudah berdusta kepada Adam ketika Allah berkata, Adam, kamu jangan makan.
ini Allah sedang berdusta berarti saudara. Nah, saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mungkin akan timbul pertanyaan selanjutnya adalah, oh berarti kalau ada manusia yang punya kehendak bebas tertentu yang melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, berarti Tuhan jadi tidak berdaulat dong. Nah, misalnya begini, Tuhan ingin manusia tidak makan buah itu. Ya, Adam dan Hawa jangan makan buah itu. Ini kan kehendak Tuhan. Tapi ternyata beda. Ya, kehendak mereka adalah mereka makan. Oh, jadi sebagian mereka akan berkata, lihat Allahmu tidak berdaulat. Oh, saya kasih Tuhan Yesus Kristus. Benarkah demikian? Oh, kita harus lihat lagi definisi yang benar tentang kedaulatan Allah. Lagi-lagi kita harus melihat kamus, jangan sembarangan definisikan sesuatu. Ya, definisikan free will juga harus benar. Ya, free will itu harus ada alternatif. Ya, ada alternatif. Kalau nggak ada alternatif itu bukan free will. Jangan buat definisi sendiri dong. Ya, sekarang kita lihat kedaulatan Allah. Ya, kedaulatan Allah. Webster berkata apa? Above or superior of to all others. Ya, jadi above or superior to all others. Jadi di atas dari semuanya. Chief, greatest, supreme empowering or authority or holding the position or a rule, ya, royal ranges, independent of all others, ya, independent of all others, ya, jadi above, di atas semua. Jadi ini berkaitan dengan apa? Superior di atas semuanya, dia berkuasa atas semuanya. Itu benar, itu kedaulatan. Dan kedaulatan bukanlah berarti menetapkan segala sesuatu. Itu definisi dari mana? Tidak benar, namanya kedaulatan artinya menetapkan segala sesuatu. Kedaulatan adalah dia superior di atas semua. Betul, sekalipun manusia bisa melakukan kehendak sesuai dengan keinginannya, tapi Allah memegang kendali. Oh, Allah memegang kendali. Allah bisa memutuskan untuk membiarkan kehendak bebas itu terjadi, atau Allah bisa menghalangi dengan berbagai situasi. Oh, bisa sekali. Dan ingat, manusia bisa memilih dari kehendaknya sendiri. Itu bukan karena kehebatan manusia. Itu pun karena Allah telah memberikan kemampuan itu kepada manusia. Jadi kemampuan yang demikian pun datangnya dari Allah. Jadi Allah masih berdaulat atas mereka. Ya, saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi Allah yang berdaulat bukan Allah yang menetapkan segala sesuatu. Lalu nggak boleh ada pikiran lain di luar Allah. Oh, ini malah Allah yang lemah, saudara. Ini Allah yang lemah. Bayangkan kalau ada suatu pertandingan tinju, satu lawannya di rantai tangannya, kakinya, lalu nggak boleh mukul dan satunya boleh mukul dengan bebas. Lalu kemudian akhirnya kita tahu siapa yang menang tentunya. Dan yang menang itu kemudian dia umumkan, saya berdaulat atas dia, saya berkuasa atas dia. Oh, kita bilang ini ngaco. Ya, ini kamu aneh sendiri. Gimana kamu nggak berkuasa atas dia? Kamu itu dirantai dan dia tidak punya pilihan untuk melawan kamu. Dia hanya pilihannya satu, yaitu diam dan dirantai. Oh, itu bukan kedaulatan, itu kelemahan justru, saudara. Perhatikan, justru Allah yang berdaulat dengan tinggi adalah Allah yang mampu rencananya berhasil sekalipun ada pilihan dari kehendak atau ada pilihan atau kehendak dari makhluk yang Ia ciptakan yang berbeda dari kehendak Dia. Misal dalam hal keselamatan, Allah menghendaki juru selamat datang melalui keturunan perempuan. Oh, iblis sudah banyak cara melakukan berbagai cara untuk juru selamat ini jangan sampai datang. Allah merusak wanita, keturunan wanita, Allah merusak generasi manusia dari zaman Nuh, puncaknya di situ ya. Tuhan hanya lihat Nuh yang benar. Dan akhirnya kita tahu ada menara Babel dan berbagai hal ya. Iblis menyesatkan bangsa Israel juga memakai bangsa-bangsa lain untuk mempengaruhi mereka. Saya kasih dalam Tuhan itu berbagai upaya. Untuk apa? Tidak menghadirkan sang juru selamat. Tapi kita tahu akhirnya tidak mungkin Allah bisa kalah dengan kehendak manusia. Rencananya tetap berhasil sekalipun ada kehendak berbeda yang dilakukan oleh makhluk ciptaannya. Ini adalah kehendak, ada yang adalah kedaulatan yang sesungguhnya, saudara. Oh, kedaulatan yang mengatakan bahwa Allah menetapkan segala sesuatu dan tidak boleh ada kehendak lain di luar Dia. Ini justru kelemahan, bukan? Ini pun tidak ada kebanggaan sama sekali. Ya, jelaslah Dia menang. Orang Dia yang rantai semua manusia dan tidak boleh ada kehendak lain sesuai dengan kehendak Dia saja. Ya, ini adalah justru kelemahan. Ini bukan kedaulatan justru. Ya, jadi kita lihat saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, ada satu ayat lagi yang ingin saya bacakan yang jelas menyatakan tentang kehendak Allah. Ya, Yeremia pasal 7 ayat 31 dikatakan apa? Yang tidak pernah timbul dalam hatiku. Jadi persembahan anak-anak korban bakaran, yaitu Tofet di lembah Ben Hinnom, tidak pernah timbul dalam hatiku. Lihat, Allah tidak pernah berkehendak akan dosa. Ya, anak-anak dibakar dipersembahkan kepada dewa-dewa oleh bangsa Israel. Yeremia 32 ayat 35 juga mengatakan demikian. Kemudian apa yang dikehendaki Allah? Jadi ada yang Allah tidak kehendaki, ada yang Allah kehendaki. Ada yang Allah tetapkan, ada yang Allah tidak tetapkan. Yaitu pilihan manusia, minimal kita tahu. Ya, apa yang Allah kehendaki sekarang? Misalnya dalam 1 Korintus 14 ayat 33. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Allah tidak menghendaki kekacauan, tidak menghendaki ya. Tapi kemudian dikatakan apa? Melainkan menghendaki damai sejahtera. Jadi ada kontras di sini. Ada yang tidak Dia kehendaki, ada yang kehendaki. Kekacauan itu adalah sesuatu yang
sebenarnya masih lebih oke dibanding dosa. Sesuatu yang kacau belum tentu dosa, apalagi dosa, ya kekacauan saja Tuhan tidak kehendaki, apalagi dosa. Sedang kasih dalam Tuhan Yesus. Dan bagaimana Tuhan bisa senang akan dosa? Bagaimana mungkin ya Allah tidak mengendaki orang yang demikian? Sedang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. 2 Petrus pasal 3 ayat 9 lagi dikatakan apa? Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, sebab Ia mengendaki supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi mungkin akan ditanyakan juga oleh orang, dan mereka akan bertanya, dan mereka akan seperti menyelah begini. Kalau Allah mengendaki semua orang selamat, ya, misalnya dalam 1 Timotius 2 ayat 5 dikatakan semua orang diselamatkan. Mengapa enggak semuanya selamat? Ya, berarti Allah gagal dong. Ya, keinginannya gagal dong. Sedang dalam Tuhan Yesus. Memang keinginan Allah bisa tidak terencana. Kehendak Allah bisa tidak terencana. Lukas pasal 23, Yerusalem, Yerusalem, Yesus bilang, sudah sekian lama aku rindu membubuhkan kau seperti induk ayammu. Ya, mengepakkan sayapnya kepada anak-anaknya. Tapi kamu tidak mau. Allah menghendaki, tapi manusia tidak mau. Tidak terjadi. Ya, tidak terjadi. Kenapa? Ada pilihan manusia, ada kehendak manusia. Ya, itu sangat jelas. Jadi Allah ingin semua orang diselamatkan. Dengan cara apa? Beriman, bertobat percaya Yesus. Dengan cara percaya kepada Injil. Tapi ada orang menolak. Apa boleh buat? Kasih karunia Allah tersedia bagi semua manusia. Hadiah tersedia bagi semua manusia. Dan manusia hanya perlu datang, ambil hadiahnya. Jadi bukan datang ambil sih, perlu terima aja. Ya, Allah tawarkan, mau nggak kamu terima hadiah ini? Cukup jawab iya atau tidak. Dan ini adalah iman. Dan iman ini bukan perbuatan, saudara. Iman ini bukan perbuatan. Iman ini adalah sikap hati. Ya, iman ini adalah sikap hati. Sikap menerima, ini sikap hati. Ini bukan perbuatan. Hati itu bukan perbuatan. Ya, hati itu bukan perbuatan. Saya cukup jawab iya atau tidak itu bukan satu usaha, saudara. Itu suatu sikap, ya, setuju atau tidak. Jadi saudara nggak dalam Tuhan Yesus. Mengapa Allah tidak menghendaki dosa, tetapi bisa muncul dosa, saudara? Inilah kebesaran Tuhan, ya, yang menciptakan manusia dengan kehendak bebas, dan Dia ingin manusia dan juga malaikat tentunya, ya, dengan pilihannya sendiri memilih untuk taat kepada Dia. Kalau pada akhirnya, ya, Tuhan tahu tentunya kemungkinan ini. Ada manusia menolak, ya, Tuhan tidak masalah, ya, itu adalah kesalahan dia. Dan kalau dia tidak mau ditolong, kalau dia tidak mau dikasih, itu adalah masalah dia, dan dia akan menerima konsekuensinya, ya. Dan itu adalah perbuatan manusia itu sendiri, dan ini adalah kebesaran dia, ya. Dia tetap akan puas dengan hal ini. Mungkin jumlah yang menolak dia lebih banyak, tapi dia akan tetap puas. Kenapa? Ada sebagian orang yang memilih dari dirinya sendiri untuk taat kepada Dia. Ini adalah satu kepuasan dia, dan ini adalah kebesaran dia. Dia tetap membiarkan kehendak bebas manusia berjalan, karena itu adalah keputusannya sejak awal. Itu adalah desain dia sejak awal. Itu adalah ketetapan dia sejak awal, bahwa manusia harus memilih dengan bebas dari dirinya sendiri. Saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ini tidak sempurna menggambarkan tentang 4 terminologi tadi, tapi minimal ini menggambarkan seperti apa sifat Allah di dalam Alkitab. Dan ini adalah yang sesuai dengan Alkitab. Saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak bisa terima dengan karakter Allah yang suka akan dosa, yang senang akan dosa, yang menetapkan dosa. Oh, itu bukan Allah di dalam Alkitab. Sungguh satu pendiskreditan terhadap karakter Allah jikalau kita mengatakan bahwa dosa muncul karena kehendak Allah, karena Allah yang menetapkan. Ya, Allah yang menetapkan. Itu tidak mungkin. Jadi saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Doa saya adalah kiranya Tuhan memberkati. Dan kalau ada berbagai pertanyaan lain, bisa sampaikan di kolom komentar ataupun melalui media-media yang akan kami tuliskan di deskripsi video ini. Jadi Anda bisa mengirimkan pertanyaannya secara langsung, dan kami nanti akan jawab pada sesi-sesi berikutnya. Terima kasih dan sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha.